Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan dengan NIM 11811320. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Bapak Zulkarnain SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 1. Silakan ngecek videonya di YouTube. Dah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan pengertian dari statistik, statistika, variabel, populasi dan sampel menurut para ahli. Yang pertama, pengertian statistik. Saya mengambil pengertian dari Jaspers 1989. Yaitu statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta dan berbentuk angka yang disusun tabel dan diagram. Statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta dan berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram. Dikutip dari buku Pengantar Ajar Statistik Pengantar Statistik halaman 6. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu pengertian statistika. Di sini saya mengambil Dajan 1995. Dajan. Di sini statistika dijabarkan oleh Dajan adalah metode untuk mengumpulkan mengelola dan menyajikan dalam bentuk angka-angka dikutip dari buku Statistika Dasar halaman 1. Oke, kita masuk ke pengertian variabel. Di sini saya mengambil pengertian dari Sujono 2003. Sujono 2003. Di sini beliau menjabarkan variabel adalah
variabel adalah bersifat kualitatif. Sifat kualitatif. Bersifat kualitatif, namun di dalamnya berbentuk dengan angka. Dikutip dari buku Dasar-dasar Statistik Pendidikan. Halaman 27. Oke. Kita hapus dulu. Nah, sudah muat. Di sini kita masuk ke pengertian dari populasi. 4. Pengertian populasi menurut Netra 1976. Netra 1976. Di sini beliau menjabarkan populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian yang memiliki sifat yang sama. Dikutip dari buku dasar penelitian statistik, halaman 8. Ini dia tadi pengertian dari populasi menurut Netra. Sekarang kita masuk pengertian dari sampel menurut Fran. Menurut Fran 1990. Beliau menjabarkan sampel adalah sebagian dari populasi. Sebagian dari populasi yang arah penelitiannya dianggap menggambarkan karakteristik
populasinya. Populasinya dikutip dari buku Populasi dan Sampel Statistik halaman 4. Baiklah, inilah tadi penjabaran dari pengertian dari statistik, statistika, variabel, populasi dan sampel menurut para ahli. Baiklah, kita masuk untuk menjabarkan tentang mean, median, dan modus. Oke, kita buat tabelnya dulu. Nah, frekuensinya yaitu 3, 5, 10, 11, 8, dan 3. Oke. Di sini kita akan mencari mediannya dulu. Rumus mediannya itu yaitu ini sama dengan LME ditambah 1/2 GN N per FKMN Ini dari rumus median. Kita kan belum tahu nih di mana hasil dari mana tabel ini dapatkan median. Yaitu kita tentukan dulu nilai FK-nya. Kita kotakkan dulu semua jumlah frekuensi, yaitu 3 tambah 5 8 tambah 10 18 ditambah 11 29 ditambah 8 27 37 ditambah 3 40. Jadi jumlah frekuensinya yaitu 40. Jadi FK-nya sini kita naikkan angka 40-nya ke sini. Jadi 40 dikurang 3 sama dengan 37. 37 dikurang 8 sama dengan 29. 29 dikurang 11 sama dengan 18. 18 dikurang 10 sama dengan 8. Dan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Inilah jumlah FK-nya. Jadi kita masuk untuk mencari di mana letak medianya. Rumusnya yaitu Me sama dengan 1/2 bagi N sama dengan 1/2 bagi 40. Jadi hasilnya setengah dari 40 berapa? Yaitu 20. Jadi nilai M-nya adalah 20. Oke. Di sini kita cari di jumlah FK-nya yang melebihi angka 20 cuma 29. Jadi kita ambil M-nya letak di angka 29. Nah, jadi begini. Maka kita masukkan ke rumusnya saja ya, ke nilainya. Diketahui
61 dikurang 0,5. 61 kurang, hasilnya sama dengan 60,5. Sedangkan FKM nya yaitu ini naik ke atas jadi 18. FKM kita naikkan ke atas, dari sini FKM nya ditambah jadi angkanya 18. Sedangkan frekuensinya tetap di sini yaitu 11. N sama dengan 11. N sama dengan jumlah frekuensi N nya adalah 40. Dan C jumlah jarak dari 61 sampai 70 adalah 10. Kita langsung rumus. M sama dengan L ME ditambah 1/2 N dikurang FKME dibagi FME kali C. Masukkan nilainya sama dengan 60,5 ditambah 1/2 dikali 40 dikurang KM nya berapa? 18 per 11 dikali 10, C nya 10 sama dengan 60,5 ditambah 1/2 dari setengah dari 40 adalah 20 dikurang 18 dibagi 11 dikali 10. Jadi hasilnya 60,5 ditambah 20 dikurang 18 sama dengan 2/11 dikali 10. Hasilnya sama dengan 60,5 ditambah 2 dibagi 11 sama dengan 0,18 dikali 11 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 10,18 dikali 10. Jadi hasilnya 1,8. Jadi 0,5 ditambah 1,8 hasilnya adalah 62,3. Inilah hasil dari median. Oke. Kita masuk ke main, mencari nilai main. Oke, kita mencari angka main. Sebelum itu kita harus mencari titik tengah dari main. Titik tengah. Nah, di sini titik tengah yaitu dari angka 31 sampai 40. Jaraknya yaitu 35,5 45,5 titik tengah yaitu dari jarak 31 sampai 40 yaitu 35,5
35,5 sampai seterusnya dari 81 sampai 90. Baik. Sebelum itu kita masuk rumus MENA. Me sama dengan X bar salah rumus kita ya. X bar sama dengan sigma F dibagi sigma Fx dibagi sigma F. X bar sama dengan sigma Fx, kita ambil dari sini jumlah sigma F. Oke, kita totalkan dulu sebelum kita mencari nilai M-nya. Kita totalkan dulu ini 35,5 ditambah semua totalnya yaitu 2470. Jadi ini adalah Fx nya sama dengan 2470 per sigma F nya yaitu ini 40. Nah, ini sigma F nya 40. Jadi 2470 dibagi 40 sama dengan 61,75. Inilah hasil dari M-nya. Senilai 61,75. Sekarang kita masuk ke modus. Jadi perlu kita pakai titiknya. Modus. Oke. Sekarang kita masuk ke modus. Rumus mencari modusnya itu mo sama dengan kita menentukan titik kelasnya D1 per D1 kurang D2 sama dengan ini adalah rumus mo. Diketahui tadi kita mendapat hasil langsung saja ya. 1 sama dengan 1 per 1 kurang 3 sama dengan 1 per 2. Jadi ini 17/1/4. Jadi mo-nya adalah 1/4. Mo-nya di sini adalah rumus dari mo adalah D1 dibagi D1 ditambah 2 D sampai ditambah D2 dikali D jadi dikali C. Oke. Diketahui LNO sama dengan mo-nya kita tahu ada di sini 61 sampai 70. Jadi 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Nah, sekarang D1 nya itu adalah 11 kurang 11 D1 nya ya. D1 itu sama dengan 11 D2
samakan nilainya. Mo sama dengan rumuskan rumusnya, yaitu Mo sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dari D sama dengan 60,5 ditambah D1 nya 1, D2 nya yaitu 3 kali C10 sama dengan 60,5 ditambah 1/4 10. 1 bagi 4 dikali 10 sama dengan 0,25 dikali 10 dengan 60,5 ditambah 0,25 kali 10 sama dengan 2,5. 60,25 ditambah 2,5 sama dengan 63. Jadi nilai mo nya adalah 63. Baiklah, kita akan menyelesaikan atau mencari nilai dari kuartil, desil, dan persentil. Oke. Yang pertama kita akan mencari kuartil. Di sini saya akan menggunakan kuartil ketiga. Kita buat tabel dulu. Tabel nilai frekuensi dan nilai FK. Frekuensinya yaitu 31 sampai 40 adalah 3, 41 sampai 50 adalah 8, 51 sampai 60 adalah 10, 61 sampai 70 adalah 11. Frekuensinya 71 sampai 80. Frekuensinya adalah 8. Frekuensi dari 81 sampai 90 adalah 3. Nah, kita buat seperti ini. Jumlah. Kita jumlahkan frekuensinya, keseluruhannya kita tambahkan. Hasilnya adalah 40. Oke, kita naikkan di sini frekuensinya 40 dikurang 3, hasilnya 37. 37 kurang 8 hasilnya 29. Ya, bentar. 10 40 dikurang 3 hasilnya 37. 37 kurang 8 hasilnya 29. 29 kurang 11 hasilnya 18. 18 dikurang 10 hasilnya 18 dikurang 10 hasilnya 10. 18 dikurang 10 hasilnya 8. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Ini hasil dari FK nya. Sebelum kita mencari kuartil, kita tentukan dulu
Mana kelas dari kuartil tersebut? Kita cari. Kita menggunakan kuartil ketiga ya. Q3 sama dengan 3/4 kali N sama dengan 3/4 kali N nya berapa? 40. Jadi 3 kali 4 sama dengan 120 dibagi 4. Hasilnya adalah 30. Jadi kita tahu hasil dari kuartilnya, kuartil ketiganya 30, kelasnya adalah 30. Yang di atas 30 hanya ada 37. Jadi kita menggunakan 71 sampai 80. Ini adalah kelas kuartilnya atau Q3-nya. Kita masukkan rumus kuartil dulu, kuartil ketiga. Q3 sama dengan LQ3 ditambah LQ3 ditambah 3/4 dikali N per F kurang dulu dikurang FK Q3 dikurang FQ3 C. Nah, kita diketahui dulu. Diketahui nilai LQ3-nya sama dengan dari 71 sampai 80 kita totalkan. 71 80. Hasil jaraknya yaitu 1 dikurang 0,5. Jaraknya yaitu 0,5. Hasilnya adalah 70,5. Ini adalah LQ3-nya. FK Q3-nya sama dengan, kan di sini kan ada 37 FK-nya. Kita naik di atasnya yaitu 29. Sedangkan FQ3-nya sama dengan frekuensinya berapa? 8. N sama dengan 40 dan C sama dengan 10. Langsung kita masukkan rumus LQ3, masuk aja ya. 70 Q3 sama dengan 70,5 ditambah 3/4 dikali 40 per 8 dikurang FK Q3-nya ada 29 dikali 10 sama dengan 70,5 ditambah 3 kali 40 sama dengan 120 dibagi 4 hasilnya 30 dikurang 29 per 8 sama dengan 70,5 ditambah 30 dikurang 29 sama dengan 1 dibagi 8 dikali 10. 70,5 ditambah 1 dibagi 8. Ada yang tahu? 1 dibagi 8 hasilnya 0,90 dikali 10. Hasilnya sama dengan 70,5 ditambah 0,90 dikali 10 hasilnya 9,9. Hasilnya 9 ya, hasilnya 9. Jadi 70,5 ditambah 9 hasilnya adalah 79,5. Ini hasil dari Q3 atau hasil dari kuartil ketiga. Oke. Kita masuk ke rumus untuk mencari nilai desil. Mencari desil ya. Oke, kita dulu desil. Sekarang kita mencari desil. Ayo, oke. Sebelum kita mencari desil
desil. Di sini kita akan menggunakan desil ke-7. D7. Nah, rumus desil 7 adalah untuk mencari menentukan kelas dulu, kita harus menentukan kelas. D7 sama dengan 7 per, ada yang tahu? Per 10 dikali N sama dengan 7 dikali per 10 dikali 40. Atau kan 7 kali 40 sama dengan 280 dibagi 10, hasilnya 28. Jadi kelas dari desil ini adalah 29 karena tidak boleh di bawah angka 28 mencari kelasnya. Jadi kita tahu kita mengambil dari sini adalah 29. Jadi kita menggunakan 21 sampai 70. Ini adalah kelas dari desil 7. Kita masuk ke rumus. D7 sama dengan LD7 ditambah, kita buka kurung, IN per 10 dikurang FKD7 per FD7. C. Ini adalah rumus dari desil. Karena kita menggunakan desil 7, kita pakai angka 7. Kalian paham? Paham? Oke, baik. Kita masukkan. Kita cari dulu, diketahui dulu. Diketahui LD7-nya sama dengan 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. FKD7 sama dengan mana FKD7? Di sini kan FK-nya adalah 9. Karena kita naik ke atas, kita memakai angka 18. FD7 frekuensinya di sini kan 11. D7 sama dengan 11, N sama dengan 40 dan C sama dengan 10. Oke. Kita masukkan nilainya. Q3 sama Q3. D7 sama dengan LD7 kurung buka ditambah IN per 10 dikurang FKD7 per FD7 sama dengan 60,5 ditambah I-nya berapa? Hasilnya 7. Kan di sini kita menambah hasil ada 7 dikali N-nya 40 per 10 dikurang FKD7-nya berapa? FKD7-nya adalah 18. Ini enggak jelas. Dikali C-nya berapa? C adalah 10. 7 dikali 40 sama dengan 280. Dibagi 10 hasilnya 28. Jadi 60,5 ditambah 28 dikurang 18. Dikurang 18. Kita buka. Per berapa? FD7-nya adalah 11. Per 11 dikali 10. 28 dikurang 18 tulis. 28 dikurang 18 sama dengan 10. Sama dengan 60,5 ditambah 10 per 11 dikali 10. Kali 10 hasilnya sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 1000. 1000 dibagi 11 hasilnya 9. Sini
hasilnya sama dengan 60,5 tambah 10 kali 10 sama dengan 1000. 1000 dikali 11 sama dengan 9,09. Kita jumlahkan 60,5 ditambah 9, 69 ditambah 1 jadi hasilnya 70,4. Ini dia hasil dari desil 70,4. Sekarang kita masuk mencari nilai persentil. Persentil ya. Persentil. Sebelum kita mencari persentil, kita harus menentukan kelas persentilnya dulu. Nah, di sini kita menggunakan persentil 30. Persentil 30 sama dengan 30 per 100 dikali N sama dengan 30 per 100 dikali 40. Hasilnya 30 kali 40 sama dengan 120. Dibagi 100 hasilnya 12. Jadi kelas dari persentil 30 adalah 18. Karena di atas 12 hanya ada 18. Tidak boleh menurun ke bawah. Tidak boleh kurang dari angka 12. Jadi kita menggunakan kelas 51 sampai 60. Kita masukkan rumus dulu. P 30 sama dengan L P 30 kurung buka. Ada yang tahu? I N per 100 dikurang L P K L K dikurang F K P 30 dibagi F P30 kali C. Ini adalah rumus dari persentil 30 persentil. Karena kita menggunakan persentil 30 kali kita menggunakan angka 30. Oke. Untuk itu kita cari dulu. Diketahui LP30 sama dengan 51 dikurang nilai tengahnya adalah 0,5. 51 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 50,5. FK P30 sama dengan di sini kan 18 FK-nya. Naik ke atas. Jadi 8. FP30 sama dengan frekuensinya berapa? 10. N 40 dan C 10. Nah, ini adalah diketahui penjelasan dari yang kita cari tadi persentilnya. Kita masukkan saja nilainya langsung saja ya. Nilai LP30 nya kita tahu berapa? 50,5 ditambah I nya berapa? I nya adalah desilnya. Desilnya kita menggunakan 30. Berarti 30 dikali N. N nya berapa? N nya adalah 40 per 100 dikurang FKP30 adalah 10 dibagi FP30 nya adalah 10. Oh, salah. FKP30 nya adalah 8. 8 salah ya. Oke. Dikali C. C nya nilainya adalah 10. Langsung 50,5 ditambah
30 dikali 40 sama dengan 120. 120 dibagi 1 sama dengan 12. Dikurang 8 per 10 dikali 10 sama dengan 50,5 ditambah 12 kurang 8 hasilnya 4 per 10 dikali 10 50,5 ditambah 4 dibagi 10. Ada yang tahu hasilnya? 4 dibagi 4 kita mulai kena 4 dikali 10. 4 dibagi 10 sama dengan 0,22 dikali 10. Hasilnya sama dengan 50,5 ditambah 0,2 dikali 10 hasilnya 2,2. Jadi hasil 50,5 ditambah 2,2 hasilnya 52,7. Ini dia hasil dari persentil 30 atau P30. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari simpangan rata varians dan simpangan baku. Baik, yang pertama kita cari simpangan rata. Oke, sebelum kita mencari simpangan rata, kita dulu cari dulu nilai X atau nilai kena. Nilai X yaitu 31 ditambah 40 dikurang 31 dikurang 40 sampai dengan 31. Jadi nilai tengahnya adalah 35,5 sama 41 dikurang 50 sama dengan 91 dikurang setengahnya yaitu 45,5 dan seterusnya 55,5 Oke, sekarang kita mencari nilai fx-nya. Nilai fx. Nilai fx. Nah, nilai fx-nya yaitu 3,5 dikali 3. Hasilnya yaitu 106,5. 45,5 dikali 5 hasilnya 227,5. Nah, sekarang 55,5 dikali 10 sama dengan 555. 65,5 dikali 11 hasilnya yaitu 720,5. 75,5 kali 8 hasilnya 604. 80,5 dikali 3 hasilnya 256,5. Kita jumlahkan seluruh nilai fx-nya. Hasilnya yaitu 2470. Ini hasil dari nilai fx, keseluruhan nilai fx. Sekarang kita akan mencari nilai x dikurang x bar. Nah, kita mencari nilai x dikurang x bar. Sebelum itu kita mencari dulu mana nilai x barnya, kan tidak ada nih. Nilai x kita tahu ini. Nah, kita masukkan dulu. X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Nah, nilai keseluruhan nilai fx. Sigma fx adalah 2470.
dibagi sigma F nya berapa? 40. Frekuensinya adalah 40. Jadi 2470 dibagi 40 hasilnya yaitu 61,75. Ini hasil adalah nilai X bar. Ini adalah nilai X barnya. Nah, sekarang kita tahu nilai X nya adalah 35,5. Kita kurangi, kan? X dikurang nilai X bar. 61,75 dikurang 35,5, hasilnya 26,5. 227,5 dikurang 61,75 hasilnya 16,25. 555 dikurang 61,75 hasilnya 6,25. 720,5 dikurang 61,75 hasilnya 3,75. 604 dikurang 61,5 hasilnya 13,5. Dan 256,5 dikurang 61,75 hasilnya 223,75. Ini adalah hasil nilai Fx nya. Bisa kalian lihat. Oke. Sekarang kita mencari nilai F muka X dikurang X bar. Oke. Sini 265 dikali 26,5 dikali 35 dikali 3. Berarti nilai X dikurang X bar dikali nilai F frekuensinya 3. 26,5 dikali 3 hasilnya 78,75. Nah, saya kalian lihat 16,25 dikali 5 hasilnya 81,25. 6,25 dikali 10 hasilnya 62,5. 3,75 dikali 11 hasilnya 41,25. 604 dikali 8 hasilnya 110. 23,75 dikali 3 hasilnya 71,25. Kita jumlahkan total dari nilai X kurung muka X dikurang X bar. Hasilnya adalah 445. Ini adalah jumlah F kurung muka X dikurang X bar. Nah, kita masuk mencari rumus simpangan rata. Nah, oke. Atau SR. Ya. Rumusnya yaitu SR sama dengan sigma F muka X dikurang X bar XI dikurang X bar ya, dibagi sigma F. Ini adalah rumus dari simpangan rata-rata. Kita letakkan, kita masukkan angka. Sigma F nilainya adalah 40. Ini sigma F. Dibagi 40. Ini adalah nilai X dikurang FF dikurang X dikurang X bar. Jadi hasilnya 445 dibagi 40 adalah hasilnya 11,5.
Ini adalah hasil dari simpangan rata atau SF. Dapat kalian lihat? Ini adalah hasil dari simpangan rata atau SF. Baik, kita masuk ke varians. Mencari nilai varians. Sini kapsul. Sini sini kita harus mencari nilai X dikurang X bar angka 2. Kita sudah tahu nilai dari X dikurang X bar adalah 26,5, 16,25, 6,25, 3,75, 13,5 dan 23,75. Berarti dikalikan 26,5 dikali 3 sama dengan 16,25 dikali 5 hasilnya 264,06. 6,25 dikali 10 hasilnya 39,06. 3,75 dikali 11 hasilnya 14,06. 13,5 dikali 8 hasilnya 189,06. 223,75 dikali 3 hasilnya 564,06. Ini hasil dari X dikurang X bar. Sekarang kita mencari nilai F permuka X dikurang X bar akar 2. Sama 689,06 dikali nilai F 3 yaitu hasilnya 2067,18. 264,06 dikali 5 hasilnya 1320,3. 39,06 dikali 10 hasilnya 390,6. 14,06 dikali 11 hasilnya 154,66. Oke. Selanjutnya 189,06 dikali 8 hasilnya 151,06. Salah. 1512,88. Oke. 564,06 dikali 3 hasilnya 1629, berapa? 18. Kita jumlahkan keseluruhan nilai F permuka X dikurang X bar akar 2. Hasilnya berapa? 7.137, berapa? 4,4. Ini hasil dari F
kurung KX dikurang X bar. Kita masukkan rumus mencari varians. S kuadrat sama dengan F sigma F. Apalagi? Ada yang tahu? F sigma F X dikurang X bar akar 2 per sigma F. Ingat, barengan masukkan nilainya. Sigma F nya ada berapa? 7.137,4 per sigma F nya 40. Jadi hasilnya 7.137,9 dibagi 40, hasilnya 178,4 435. Oke, inilah hasil dari varians. Kita masuk untuk mencari nilai simpangan baku atau SB. Nah, di sini nih SB. Rumusnya SB tak ada yang tahu rumus simpangan baku? Oke. Ada yang tahu ya? S sama dengan akar sigma F X dikurang X bar kurung tutup akar 2 per sigma F simpangan baku. Rumus SB sama dengan, kita masukkan nilainya, akar 7,7.130 7.137,4 dibagi 40. Hasilnya akarnya adalah, ada yang tahu? Akar dari 7.137,4 dibagi 40 hasilnya, ada yang tahu? Ini dia hasilnya. Hasil dari varian 178,403 ya. 435. Nah, selesaikan lagi akar dari 178,435. Akarnya adalah 13,35. Ini hasil dari SB. Oke. Jadi hasil dari simpangan baku, nilai dari simpangan bakunya adalah 13,35.